Objek IPA dan pengamatannya, submateri, pengukuran, besaran, dan satuan. Sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu definisi dari pengukuran, besaran, dan satuan. Sebenarnya, kegiatan pengukuran sudah sering kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mengukur tinggi badan, mengukur berat badan, dan mengukur panjang suatu benda. Jadi, apa itu pengukuran? Pengukuran dalam IPA didefinisikan sebagai kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, tinggi badan kamu 174 cm. Nah, tinggi itu disebut sebagai besaran dan sentimeter disebut sebagai satuan. Kemudian, besaran dalam IPA didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur. Jadi, apapun yang dapat kamu ukur itu termasuk ke dalam besaran. Contoh besaran yaitu massa, waktu, panjang, kecepatan, tinggi, berat, volume, luas, dan suhu. Semua ini dapat kita ukur dan memiliki nilai berupa angka. Sedangkan seperti rasa suka, rasa makanan tidak dapat kita ukur, maka kedua hal tersebut bukanlah termasuk ke dalam besaran. Kemudian satuan. Satuan dalam IPA didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Contoh satuan yaitu meter, depa, jengkal, kilometer yang merupakan satuan panjang, kilogram yang merupakan satuan berat, sekon dan menit yang merupakan satuan waktu, meter persegi yang merupakan satuan luas, dan meter per sekon kuadrat yang merupakan satuan dari kecepatan. Untuk membedakan besaran, nilai, dan satuan, perhatikan penjelasan berikut. Andi mengukur tinggi badannya. Ternyata tinggi badan Andi adalah 170 cm. Tinggi adalah sesuatu yang dapat kita ukur, maka tinggi dikatakan sebagai besaran. Besaran terbagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian, 170 merupakan nilai dan sentimeter merupakan satuan dari tinggi. Nah, kamu sudah bisa kan membedakan antara besaran, nilai, dan satuan? Satuan juga terbagi menjadi dua, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Untuk memahami satuan baku dan tidak baku, simak penjelasan berikut. Ada sepotong pita, pita tersebut diukur panjangnya oleh adik dan ibu. Yang pertama, adik dan ibu menggunakan jengkal untuk mengukur panjang pita tersebut. Adik mengukur pita dengan panjang 7 jengkal, sedangkan ibu 3,5 jengkal. Ternyata hasil pengukurannya berbeda. Nah, jengkal termasuk sebagai satuan tidak baku. Kemudian, adik dan ibu mengukur panjang pita dengan alat ukur meteran. Adik memperoleh hasil pengukuran 76 cm dan ibu juga menghasilkan pengukuran 76 cm. Ternyata hasil pengukurannya sama. Sentimeter termasuk ke dalam satuan baku. Jadi, apa itu satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan dan diakui penggunaannya secara internasional, sehingga setiap orang akan menghasilkan ukuran yang sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda. Satuan baku disebut juga dengan satuan internasional atau disingkat dengan SI, dan biasanya juga disebut sebagai satuan standar. Satuan baku memiliki 4 syarat, diantaranya yang pertama tetap, artinya tidak mengalami perubahan oleh pengaruh apapun. Hasil pengukurannya akan sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Yang kedua, mudah ditiru oleh setiap orang yang menggunakannya. Yang ketiga, berlaku luas, artinya berlaku secara internasional atau berlaku dimanapun. Dan yang keempat, mudah dikonversi atau diubah ke dalam satuan lainnya. Contoh satuan baku yaitu sentimeter, meter, kilometer yang merupakan satuan panjang, sekon, menit, jam yang merupakan satuan waktu, derajat Celcius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit yang merupakan satuan suhu, gram, kilogram yang merupakan satuan massa, ampere yang merupakan satuan kuat arus. Untuk apa satuan baku diciptakan? Satuan baku berguna untuk menyeragamkan hasil pengukuran sehingga tidak akan terjadi perbedaan di dalam pengukuran meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda dan di tempat yang berbeda.
Kemudian satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran ilmiah. Satuan ini menghasilkan pengukuran yang berbeda jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Contoh, jengkal, kemudian depa, yang ketiga hasta, dan yang keempat adalah langkah. Satuan-satuan ini berbeda pada orang yang berbeda, makanya termasuk ke dalam satuan tidak baku. Sekarang, mari kita coba konversi atau ubah satuan ke dalam satuan lainnya. Nah, berikut adalah tabel faktor konversi besaran panjang, massa, dan waktu. Bisa kamu lihat misalnya 1 meter itu sama dengan 100 cm, 1 amu sama dengan 1,66 dikali 10 pangkat minus 27 kg, 1 gram sama dengan 0,001 kg, 1 jam sama dengan 3.600 sekon, 1 hari sama dengan 86.200 sekon. Contoh soal yang pertama, ubahlah 45 yard ke dalam satuan meter. Di dalam tabel dapat kita lihat bahwa 1 yard sama dengan 0,9144 meter, sehingga 45 yard sama dengan 45 dikali 0,9144 meter, maka didapatlah 45 yard sama dengan 41,1 meter. Contoh soal yang kedua, berat ikan sama dengan 500 gram. Jika dikonversi ke kilogram, maka berat ikan menjadi, karena 1 gram berdasarkan tabel itu sama dengan 0,001 kg, maka 500 gram sama dengan 500 dikali 0,001 kg, didapatlah 0,5 kg.